Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik. Sebelum itu, perkenalkan saya Ida Aini Fitriah, NIM 240211105658. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural Pendidikan Indonesia. Selamat menyimak! Di dalam video ini akan membahas seputar penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik, yang akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, ringkasan intervensi, yang kedua, hasil yang dicapai, dan yang ketiga, pembelajaran dan replikasi. Melihat judulnya saja, pasti objek utamanya peserta didik. Wah, menarik nih! Setiap peserta didik merupakan individu yang unik, dengan gaya belajar, kecepatan pemahaman, minat, bakat, dan kemandirian yang berbeda. Bahkan, mereka membawa latar belakang yang beragam, termasuk konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Tentunya ini menjadi tantangan dong bagi seorang guru. Ya, guru perlu memahami keberagaman tersebut dan menyelaraskannya dengan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu scaffolding dan apa itu ZPD. Scaffolding dalam pembelajaran adalah suatu pendekatan di mana seorang guru memberikan dukungan atau bimbingan bertahap selama proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi. Dan seiring waktu, dapat juga mengurangi dukungan tersebut sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik. Dukungan tersebut dapat berupa petunjuk, pertanyaan panduan, contoh konkret, atau bantuan lainnya yang membimbing peserta didik menuju pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu ZPD yang merupakan singkatan dari Zone of Proximal Development. ZPD merupakan konsep yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog dan ahli pendidikan asal Rusia. Dia dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori perkembangan kognitif dan pendekatan sosiokultural dalam pendidikan. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dibedakan menjadi 2, yaitu kemampuan aktual dan kemampuan potensial. ZPD dikatakan sebagai rentang untuk mengetahui batasan, di mana peserta didik itu dapat memahami suatu konsep secara mandiri sesuai kemampuan aktualnya, atau peserta didik tersebut membutuhkan orang lain dalam mengatasi kesulitan yang mereka alami. Jadi terdapat kemampuan potensial yang tersembunyi di dalam diri peserta didik tersebut. Dengan memberikan dukungan atau scaffolding yang sesuai, guru membawa peserta didik ke dalam ZPD mereka. Ini memungkinkan peserta didik mengatasi tugas atau konsep yang sebelumnya sulit untuk dipahami. ZPD dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, individu tidak dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain. Jadi, individu tersebut butuh dukungan atau bimbingan secara maksimal. Tingkatan kedua yaitu individu dapat mengerjakan tugas dengan bantuan orang lain. Di sini, bimbingan atau dukungan yang diberikan oleh orang lain bersifat minimal. Dan yang terakhir yaitu individu dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain, yaitu mereka mengerjakan tugas secara mandiri. Dari pemaparan singkat barusan, maka scaffolding dan ZPD bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan peserta didik. Scaffolding memberikan bantuan yang tepat di dalam ZPD untuk membawa peserta didik melampaui batas kemampuan mereka. Sesuai dengan
apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap individu itu unik, maka scaffolding hadir untuk memenuhi keunikan tersebut dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Maka dari itu, saya mencoba untuk menerapkan scaffolding pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya melakukannya pada saat PPL 1 kemarin, yaitu di SMPN 2 Jember. Penerapan scaffolding dalam ZBD dilakukan pada kelas 9C di SMPN 2 Jember dengan materi pembelajaran fungsi kuadrat. Penerapan pembelajaran ini dilakukan menggunakan model discovery learning dan problem based learning. Penerapan scaffolding yang saya lakukan dalam pembelajaran, yang pertama, saya memberikan bimbingan dan dukungan secara visual, yaitu melalui model demonstrasi dan penggunaan media visual. Di sini saya menjelaskan konsep beserta contoh soal dengan berbantuan aplikasi GeoGebra untuk menampilkan gambar grafik. Yang kedua yaitu saya memberikan bimbingan dan dukungan non-visual melalui pertanyaan-pertanyaan yang mampu memberikan pemahaman bagi peserta didik dan melakukan bimbingan secara langsung. Selain itu, penerapan scaffolding terjadi melalui umpan balik secara personal maupun di saat diskusi kelompok berjalan. Semua hal yang dilakukan sebagai bentuk penerapan scaffolding dalam pembelajaran tujuannya tidak lain yaitu untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai suatu materi yang dipelajari. Hasil yang diperoleh berdasarkan praktik nyata pada kelas 9C di SMPN 2 Jember, yaitu pemahaman, keterampilan, kemandirian, dan rasa percaya diri siswa meningkat. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Dan yang ketiga, hasil belajar peserta didik di kelas tersebut 90% tuntas. Selanjutnya yaitu dampak baik penerapan scaffolding. Scaffolding tidak hanya berdampak kepada pemahaman peserta didik, namun juga pada seorang guru. Yang pertama yaitu meningkatnya personalisasi pembelajaran. Melalui penerapan scaffolding, guru dapat menyesuaikan pengalaman pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individu peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas pengajaran. Melalui penerapan scaffolding, guru dapat memberikan dukungan sesuai dengan ZPD siswa, sehingga guru dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan memastikan materi yang disajikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang tepat. Yang ketiga yaitu meningkatnya interaksi sosial dan personal antara guru dan peserta didik. Melalui penerapan scaffolding, guru dapat memahami lebih baik kebutuhan dan kemampuan siswa. Hal ini memperkuat hubungan yang lebih erat dalam konteks pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membantu guru dalam mewujudkan profesionalitasnya. Karena melalui penerapan scaffolding dapat memperkuat profesionalitas guru dengan mengembangkan keterampilan merancang pembelajaran dan memberikan bantuan yang tepat, serta meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan materi secara efektif. Yang terakhir yaitu pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam konteks pembelajaran, replikasi mengacu pada kemampuan untuk mengadopsi dan menerapkan suatu metode atau pendekatan pembelajaran yang telah terbukti berhasil dalam konteks lain. Dalam hal penerapan scaffolding pada ZPD siswa, replikasi mengacu pada upaya untuk mempraktikkan dan menyesuaikan pendekatan ini dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Replikasi ini mencakup pemahaman konsep dasar ZPD, pemilihan strategi scaffolding yang sesuai, penyesuaian berkelanjutan sesuai respon peserta didik,
dan evaluasi secara berkala. Harapannya saya sebagai guru dapat mempraktikkan dan menyesuaikan pendekatan ini pada situasi pembelajaran yang berbeda dan di kelas yang berbeda pula. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa penggunaan scaffolding memberikan pengalaman positif bagi peserta didik, termasuk pemahaman yang lebih baik, peningkatan kemandirian, dan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Peserta didik juga terlibat aktif dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan, dan merasakan relevansi dalam materi pembelajaran. Maka dari itu, penerapan scaffolding ini merupakan langkah tepat untuk menuju sukses dalam pendidikan. Karena ini tidak hanya memperluas CPD siswa, namun juga meningkatkan pencapaian siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.